ketika ada kata rahim di situ, itu membawa aku untuk kayaknya aku harus baca buku ini deh, karena bagaimanapun aku sebagai perempuan, aku punya rahim yang tidak dan pasti tidak akan pernah dimiliki oleh laki-laki. Dan membaca novel ini juga artinya aku membaca diriku sendiri gitu. Ada satu hal yang memang dia puja-puja sampai hari ini tuh, dia punya botol apa ya namanya, botol kaca gitu, isinya rahim manusia. Aku nggak bisa membayangkan bagaimana rahim manusia dimasukin ke botol kaca. Iya, itu rahim ibunya. Sumpah. Sebagai sebagai anak yang memang tidak diinginkan, atau dia kan rasanya dia adalah anak hasil pemerkosaan, dan dia tuh ingin menyelamatkan perempuan-perempuan di luar sana supaya tetap bisa hidup. Trauma dilucuti, trauma diperkosa oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang menganggap perempuan sebagai nanti sayang, nanti dibilang sampah, nanti dibilang bajingan dan lain-lain. Kalau karena di sini Surabaya dibilang jancu, asu dan lain-lain. Itu sangat menyayat dan aku bacanya ngilu banget. Hai, aku Ayu, aku warga sipil, dan hari ini aku mau review buku. Sebetulnya ini adalah novel dengan judul Corpus Uterus karya Sasti Gotama. Ini adalah novel naskah yang menarik perhatian juri sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2023. Sebetulnya aku penikmat sastra dan aku membaca novel ini berdasarkan rekomendasi dari temanku, karena setelah aku membedah buku puisi judulnya Selamat Malam Kawan karya Muhaimin Rizky, aku jadi tertarik membaca novel yang memang naskahnya mendapatkan penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 2023. Dan aku juga hari ini akan membedah novel Corpus Uterus. Aku akan sebetulnya bukan membedah terlalu berat sepertinya. Aku akan menceritakan bagaimana aku membaca buku ini dari dua sisi ataupun dari dua hal. Yang pertama pembacaan jarak dekat dan yang kedua pembacaan jarak jauh. Dari sisi pembacaan jarak dekat, novel ini aku suka bagaimana Kak Sasti Gotama menceritakan setiap detail dari tokohnya sesuai dengan apa yang disampaikan penilaian Dewan Juri juga, bahwa karakter yang khas sekaligus kompleks, pembangunan latar tempat dan lain-lain menjadi hal yang menarik tentunya. Tapi sebelum lanjut, aku mungkin disclaimer dulu di awal. Aku bukan anak sastra ya yang memang bagaimana menggeluti sastra sebegitunya, tapi aku hanya penikmat sastra. Mungkin dari judulnya Corpus Uterus. Uterus adalah rahim. Ya, buku ini akan menceritakan bagaimana rahim yang dimiliki oleh perempuan diceritakan oleh Sasti Gotama. Nah, di buku novel Corpus Uterus itu, di pembacaan jarak dekatku adalah tadi terkait judul Corpus Uterus. Ini sebenarnya menurutku judulnya agak sulit dipahami gitu tuh. Apa sih Corpus Uterus? Setelah di searching di YouTube ataupun di Google, ternyata uterus adalah arti lain dari rahim. Ketika ada kata rahim di situ, itu membawa aku untuk kayaknya aku harus baca buku ini deh, karena bagaimanapun aku sebagai perempuan, aku punya rahim yang tidak dan pasti tidak akan pernah dimiliki oleh laki-laki. Dan membaca novel ini juga artinya aku membaca diriku sendiri gitu. Kemudian di deskripsi penokohan yang ditulis oleh Sasti Gotama, di sini tokoh utamanya adalah Luh, seorang laki-laki yang memang dia adalah ahli aborsi ya. Aborsi yang kita lihat hari ini ternyata ya memang diceritakan oleh Sasti Gotama. Jadi
tokoh utama di novel ini ada Panuluh yang biasa dipanggil Luh. Dia adalah anak hasil pemerkosaan dengan ibu bernama Kalimah. Kalimah juga dia adalah perempuan yang diperkosa oleh oknum-oknum yang tidak memiliki hati nurani, dengan latar belakang Jogja, daerah Jogja, Surabaya, dan juga Sidoarjo. Dimulai dari tahun 1965, yang mana tahun tersebut sedang ramai bagaimana Indonesia memiliki sejarah paling kelam, sejarah 65 yang kita ketahui saat ini, dan ada oknum-oknum yang memang tidak memiliki hati nurani tadi, yang simpatisan, pokoknya simpatisan ataupun orang-orang yang sepertinya memiliki kedekatan dengan partai PKI dalam hal ini, itu anggotanya dicari, dan salah satu orangnya adalah Kalimah. Kalimah dicari, kalau bahasa Cirebon tuh diuber-uber sampai ketemu, dan kenapa Kalimah dicari, karena suaminya adalah anggota dari Lekra. Aku lupa Lekra itu apa. Tapi di sini dijelaskan bahwa Hafidin, nama suaminya adalah Hafidin. Hafidin itu adalah anggota dari PKI itu sendiri, dan dia juga seorang sastrawan yang memang membuat puisi dan lain-lain. Dan kenapa Kalimah dicari ya, karena ketika Hafidin nggak ada, orang-orang yang memang masih punya keterikatan dengan PKI akan dicari bagaimanapun caranya. Dan cara-cara yang digunakan untuk mencari orang-orang ini tidak senonoh, tidak memiliki hati nurani, dan tidak berperi kemanusiaan tentunya. Sampai dia hal yang menurutku bikin merinding adalah ketika proses pencarian ini, Kalimah dilucuti bajunya, sampai diperkosa, dan itu membuat dia trauma. Kemudian dia hamil ceritanya punya anak, pengen digugurin nggak bisa karena nggak tahu, dan karena memang apakah hamil ini apakah ketika dia memutuskan untuk aborsi itu tuh dia punya hak untuk aborsi, dan apakah aborsi menjadi sesuatu satu-satunya cara yang bisa dia lakukan gitu. Karena stigma orang-orang terhadap aborsi, perempuan gak boleh aborsi, perempuan gak boleh menggugurkan anak, itu adalah hal yang dosa, itu adalah hal yang dilarang agama dan lain-lain. Padahal kalau di buku, mungkin sebelum aku lanjut, aku membaca novel Corpus Uterus didampingi dengan buku non-fiksi, buku dari Rahim Ini Aku Bicara, karya Esther Lianawati. Lanjut, Kak Esther menjelaskan bagaimana aborsi selalu berpihak pada janin itu sendiri, bukan berpihak pada perempuan yang mengalaminya, ataupun melihat bagaimana perempuan yang mengalami aborsi sebelum dan setelah melakukan hal itu. Nah, lebih lanjut diceritakan di sini juga tokoh-tokoh yang ada di sini. Luh itu laki-laki. Luh bertemu setelah dia dibuang sama Kalimah karena Kalimah betul-betul tidak menginginkan anak hasil yang nggak tahu bapaknya tuh siapa gitu tuh. Kemudian dia bertemu nih dengan tokoh-tokoh yang lain. Aku lupa tokohnya namanya siapa aja. Tapi tokoh-tokoh yang lain itu adalah perempuan-perempuan. Ada namanya Yati, Farida, kemudian ada Siti juga, yang mereka adalah perempuan-perempuan pelacur yang mereka bekerja di sana, dan latar belakang yang background yang diangkat di sini adalah Surabaya. Dan ketika mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana dulu di Surabaya di Gang Doli, di sini juga dijelaskan dengan gamblang oleh Sasti Gotama. Di Gang Doli itu tuh dulu ada gang khusus untuk prostitusi. Gang khusus itu. Ya. Nah itu kalau orang-orang yang memang melakukan, kalau di Jogja itu di Sarkem. Iya kan? Aku nggak dikasih. Di Jogja hanya di Jogja hanya sedikit diceritakannya. Lebih banyak di Surabaya, karena ketika Kalimah mengalami pemerkosaan oleh anggota
yang mencari dia karena dia merupakan anggota PKI itu di Jogja. Nah, kemudian dia pindah nih ke Surabaya gitu. Ke Gang Doli itu. Iya, ke Gang Doli. Ya, Gang Doli mungkin bisa teman-teman cari ya nanti. Lanjut, yang menarik dari novel ini adalah karakter yang dibangun. Ada setiap tokoh memiliki memiliki kelebihannya masing-masing. Dia tuh memiliki telinga yang seperti kembang kol gitu loh, dan memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dia bisa mendengar aku lupa sejauh apa, cuman dia bisa mendengar sesuatu yang sangat dalam, bahkan sedalam detak janin yang belum yang belum besar lah gitu. Dan dia bisa mendengar itu, maksudnya tidak seperti manusia pada umumnya gitu. Dan di perjalanan di perjalanan itu dia ketemu sama dokter perempuan namanya Markus, walaupun meski aslinya namanya adalah Marsius gitu tuh. Itu dokter yang punya penciuman tajam. Aku melihatnya jujur kayak psikopat ya. Karena ketika dia kan dokter spesialis obgyn gitu loh, dokter spesialis kandungan. Dia punya penciuman yang sangat tajam, dia bisa nyium darah, tapi digambarkan darahnya tuh bau darah yang memang macam-macam. Aku pribadi tahu bau darah hanya terbatas pada amis gitu kan, tapi dia bisa mencium bau darah, bau nanah dengan dideskripsikan oleh Sasti Gotama tuh sangat membuatku wah gila, di dokter kayaknya psikopat gitu tuh. Dan mungkin aku akan bacain ya, salah satu yang membuat aku bulu kuduku merinding adalah di bagian ini. Kini Dr. Markus berada di kegelapan total. Dia dapat menghidu aroma itu, aroma kesukaannya, campuran anggur merah dengan roti gandum yang diselingi aroma kesuri. Aroma yang ringan, riang seperti tepung sari yang berterbangan menyerbuki udara itu memekat hingga membuat cuping hidungnya mekar. Dr. Markus menghidu fragmen-fragmen aroma itu dengan rakus, seperti tikus yang menemukan sekeranjang pindang setelah makan 3 hari. Dia mengendus hingga dia yakini sesuatu itu datang sepenuhnya. Dia merasa mabuk dalam kabut aroma itu. Bibir bergincu merah mudanya tersenyum puas. Semesta sedang mengatur kesetimbangannya. Selamat datang, aroma kematian. Di part ini aku merasa Sasti Gotama mendeskripsikan penciuman dari Dr. Markus sebegitu detailnya dan sebegitu menyeramkannya, sampai-sampai aku ada salah satu drakor yang juga aku ingat bagaimana kelincahan dokternya itu ada di drakor dengan judul The Trauma Code Heroes on Call gitu. Tapi ya tadi deskripsi yang aku sebutkan tadi rasa-rasanya kayak psikopat ya, Mbak. Serem banget. Aku nanya bentar dong. Oh, boleh. Kalau yang jadi ibunya itu kan Kalimah. Iya. Yang Luh itu anaknya atau istri yang atau suami yang memperkosanya? Bukan, Luh itu anaknya. Luh itu anaknya. Iya. Tadi suaminya yang namanya Hafidin tadi. Oh, Hafidin. Iya. Belum disebutin tadi. Terus yang kan ceritanya mau aborsi tapi nggak bisa. Berarti si Luh ini tidak jadi diaborsi. Tidak jadi karena tidak bisa. Oke. Terus di cerita-cerita selanjutnya ketika bertemu dengan perempuan-perempuan tadi, perjalanan Luh selain bertemu dengan Dr. Markus, dia pada akhirnya membuka, karena Dr. Markus adalah dokter obgyn. Dia awalnya ketemu Dr. Markus tuh nggak sengaja karena pengen cari mbaknya nih, Mbak Nur itu. Mbak Nur kan yang Nur, Siti, Farida dan yang lain tuh dia tinggal di sana gitu kan. Terus berlanjut ketemu Dr. Markus dan dia belajar lah, tapi belajar obgyn di sininya ataupun belajar istilahnya mengkuret. Jujur aku tak tahu istilah mengkuret itu. Bayangin, aku membayangkannya seperti ini bayanganku ya. Kita ngebuka alpukat ketika dikorek pakai sendok itu kan oke lah, kita biasa aja. Tapi sebelum dan sesudah aku membaca buku ini, aku jadinya melihat sesuatu ataupun ngelihat orang jualan buah mengkuret sesuatu, aku inget bagaimana Sasti Gotama mendeskripsikan mengkuret rahim. Iya. Itu tuh bagaimana Luh
belajar mengkuret rahim adalah dari bermodalkan pendengarannya dia. Oh, Jadi dia mendengarkan Dokter Markus yang sedang mengkuret rahim. Ya ampun. Gitu. Itu lu sendiri. Lu sendiri, dan lu mempraktikkan hal itu tuh di apa coba awalnya? Di hewan dulu. Ya Allah. Tapi kan organ hewan dengan organ manusia itu kan beda. Berbeda. Gitu. Jadi Ya ampun. dia percobaannya di hewan dulu. Tapi ketika nggak bisa nih, terus dia nemu orang, ya maaf, orang gila, Ya perempuan Allah. yang terlantar gitu tuh. Dia melakukan hal-hal gila dengan perempuan dia, ya kalau diceritakan di sini ya dia dibekap gitu lah, dibekap gitu perempuannya, dan dilakukan di apa ya namanya, taman jagung gitu loh. Pokoknya Ya Allah. di luar, bukan di daerah Ya. steril gitu kan. Saking penasarannya dia bagaimana Dokter Markus bisa mengkuret mengkuret pasien yang memang ingin melakukan aborsi. Tapi dalam hal ini Dokter Markus tuh bukan berarti dia sebagai ahli aborsi gitu kan, Iya. karena dia dokter kandungan gitu. Tapi dia memuja rahim karena ibunya, karena ada satu hal yang memang dia puja-puja sampai hari ini tuh, dia punya botol apa ya namanya, botol kaca gitu, isinya rahim manusia. Aku nggak bisa membayangkan bagaimana rahim manusia dimasukin ke botol kaca, rahim ke botol ibunya. kaca. Iya, itu rahim ibunya. Sumpah. Jadi ibunya tuh, aku lupa bagaimana ibunya bisa meninggal, tapi ibunya meninggal sebelum ibunya meninggal maksudnya. Tapi ibunya tuh meninggal karena ditabrak kereta, badannya terbelah menjadi 3, dan kemudian bagian rahim lah yang diformalinkan ataupun yang diawetkan gitu. Dan itu tuh dibawa kemana-mana, dan lu betul-betul mengikuti bagaimana Dokter Markus memuja rahim sendiri. Iya, itu di situ dikatakan berarti di bukunya si Dokter Markus itu adalah pemuja rahim. Iya. Terus Kayak dia betul-betul menyimpan rahim itu di kamarnya, rahim perempuan. maksudnya kayak ngeri banget ya. Kenapa lu tiba-tiba bisa obses untuk belajar itu ke Dokter Markus? Karena sebagai anak yang memang tidak diinginkan, atau dia kan rasanya dia adalah anak hasil pemerkosaan, nah dia tuh ingin menyelamatkan perempuan-perempuan di luar sana supaya tetap bisa hidup gitu. Dia Dia melangsungkan aborsi Iya, gitu. iya. Tapi dengan hal-hal gila tadi ya, si Iya. lo praktek dengan Ya, pendengaran dia tadi. iya, coba dia belajarnya tuh dari hal yang tadi gitu. Jadi ketika, dan pada akhirnya nih mungkin aku ke akhir ceritanya ya, karena ini udah terlalu banyak aku ini. Intinya dia bertemu dengan dia punya buka praktek gitulah, buka praktek aborsi. Dia punya banyak uang dari sana. Ini siapa? Luhnya. Luhnya. Lah tuh Kok jadi luhnya buka itu? Iya, Oke. kan dia ketemu Dokter Markus. Setelah ketemu Dokter Markus, karena menurut dokter ini dia melakukan hal yang tidak senonoh dan tidak tidak sesuai dengan etika, karena dia tuh hitungnya masih SMP, masih SMA gitu tuh. Maksudnya untuk untuk bisa mengkoret ataupun untuk bisa berhubungan dengan rahim manusia itu kan harus sekolah kedokteran dulu, harus ngambil spesialis dulu. Nah menurut dia tuh lama. Sampai kapan aku bisa? Karena dendamnya tadi, aku sebagai anak yang tidak diinginkan gitu kan, aku nggak mau ada perempuan-perempuan yang mengalami hal yang sama seperti yang ibuku gitu. Ibunya kan nggak rela, maksudnya si dia lahir gitu tuh. Gitu. Di ending kayak gitu. Nah, endingnya ibunya masih ada nggak si kalimahnya itu? Endingnya sebetulnya masih ada ibunya. Pokoknya dia melewati banyak hal besar, dan melewati juga bagaimana proses perizinan gitu, perizinan perihal aborsi yang disampaikan. Nggak expect juga gitu, ternyata corpus uterus itu adalah cerita yang di dalamnya perempuan, tentang rahim. Tadi apa sih? Trauma dan aborsi. Trauma aborsi. Tapi sepanjang cerita itu, kalimah dan luhnya itu baik-baik aja nggak sih secara ya anak dan ibu? Nah, enggak sama sekali. Karena kalimah sendiri kan nggak pengen memiliki nggak pengen melahirkan luh ini gitu.
Jadi di sini di awal cerita kalau diceritain dia memelihara lu bagaikan binatang ternak Ya Allah. yang dimakan nggak dikasih ASI sama sekali. Ya Allah. Betul-betul enggan gitu tuh. Dan ketika karena lu kan laki-laki gitu, dia betul-betul traumatik karena bekas karena tubuhnya betul-betul dilucuti sampai ngerasa harga dirinya udah nggak ada, dan dia mengibaratkan dia ini hanya sulur kacang. Ya Sulur Allah. kacang gitu tuh, sulur kacang ya udah apa namanya, pengen nempel di mana aja juga nggak akan ada orang yang peduli, nggak akan ada orang yang bagaimana gitu. Saking, dan trauma itu tuh dialami juga oleh oleh tokoh-tokoh perempuan yang lain yang ada di novel ini gitu. Jadi trauma yang aku ngeliat mah trauma dilucuti, trauma diperkosa oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang menganggap perempuan sebagai nanti sayang, nanti dibilang sampah, nanti dibilang bajingan dan lain-lain. Kalau karena di sini Surabaya dibilang jancu, asu dan lain-lain. Itu sangat menyayat dan aku bacanya ngilu banget gitu tuh. Karena perempuan tidak lagi dilihat sebagai subjek ataupun tidak lagi dilihat sebagai manusia. Hanya sebagai objek yang patut untuk dipenetrasi, selesai. Gitu. Itu yang part yang bikin menyayat hati dari cerita cerita tokoh-tokoh yang ada di sini gitu. Dan ketika ingin melakukan ingin mengajukan aborsi dan lain-lain tuh kebetulan petugasnya tuh katanya penganut agama lah. Memang mereka Danang di sini diceritakan dia adalah ibaratnya tuh kayak orang soleh gitu, orang soleh yang dicekoki oleh orang tuanya di doktrin agama bahwa tidak boleh membantu orang aborsi karena kamu nanti masuk neraka dan lain-lain, intinya Akselerasi begitu. masuk neraka ya. Padahal kan enggak gitu, maksudnya kamu nggak bakal tahu rasanya jadi perempuan seperti apa karena kamu nggak tahu rasanya punya rahim gimana gitu. Betul. Oke, biar nggak terlalu banyak dan akhirnya kalau kita terlalu membuka buku itu apa namanya tuh? Iya, spoiler. Nah, terlalu spoiler. Aku kembali ke ini. Sebelum ataupun di tengah-tengah Ayuni ngebaca apa namanya bukunya? Corpus Uterus. Corpus Uterus kan baca buku ini yang si Esther. Iya. Itu apa yang kamu dapatkan juga dari buku Esthernya itu? Oke. Gini. Karena aku baca buku ini dan juga baca buku Esther, aku mencatat ini. Dari rahim ini aku bicara halaman 17 dan Corpus Uterus halaman 88 bahwa pernikahan menjadi alat untuk menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan seksual. Dalam hal ini kekerasan seksual, dan tubuh perempuan tidak memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Padahal kalimat-kalimat yang membuatku menangis dan berjeda membaca buku ini adalah perempuan punya hak atas tubuhnya sendiri. Itu tuh, dan atas rahim mereka sendiri. Itu sangat menyayat hatiku dan aku nangis bacanya gitu. Karena selama ini rahim sepertinya selalu menjadi alat dan rahim selalu menjadi milik publik. Misal ada orang yang sudah menikah, pasti ditanya udah isi belum, anaknya udah berapa. Padahal yang punya rahim itu siapa sih? Iya, benar-benar. Dan itu juga ternyata bukan dongeng belaka ya, bukan dongeng belaka yang ataupun cerita-cerita zaman dulu. Ternyata di buku Kak Esther juga dari zaman tahun berapa di Perancis juga dulu begitu. Maksudnya pemerintah Perancis bahkan mengizinkan perempuan yang lajang untuk bisa memiliki anak. Tapi terima kasih pemerintah Perancis. Ini kan rahim saya, rahim perempuan gitu tuh, bukan rahim Anda ataupun bukan rahim milik publik. Maksudnya dalam hal ini kenapa perempuan karena dia memiliki rahim tapi dia nggak bisa menentukan sendiri, aku bisa hamil, aku boleh hamil atau enggak, maksudnya aku mau hamil atau enggak, aku pengen punya anak berapa ataupun aku nggak menginginkan anak sama sekali. Itu kan sebetulnya pilihan
kita gitu tuh, bukan pilihan orang lain. Pernikahan menjadi alat untuk menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan seksual, dalam hal ini kekerasan seksual. Tubuh perempuan tidak memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Gitu. Aku jadi ingat kata-kata dari Bu Nyai Nur Rofiah. Apa? Tubuh perempuan itu setelah milik Tuhan, ya milik perempuan itu sendiri gitu. Iya. Ya kan? Jadi iya sih, emosional sekali bukunya itu ternyata ya. Iya, gitu. Oke. Dan untuk pembacaan jarak jauhnya, buku ini menceritakan tentang hak, trauma, aborsi, dan juga tubuh perempuan. Dan yang aku dapatkan ketika membaca buku ini adalah, mau aku nikah atau enggak, itu tuh tubuh aku ya milikku gitu. Dari atas sampai bawah, dari rambut sampai kaki, itu betul-betul milikku. Milikku ya milik perempuan gitu. Bagian tubuh manapun setelah menikah atau tidak, itu tetap milikku, bukan milik orang lain. Dan siapapun yang ingin ingin memegang tubuhku harus meminta izin terlebih dahulu gitu. Dan itu juga yang aku sedang belajar melakukan itu terhadap anak-anak di bawah usiaku, ataupun dalam hal ini bayi, balita, ketika ingin memegang tubuhnya, aku harus izin dulu, boleh dicium enggak, boleh dipegang enggak, gitu. Bener. Karena dari hal-hal kecil itu kita ngerasanya sama anak kecil ya, kita ngerasanya wah anak kecil mah boleh dipegang, boleh dicium, boleh diendus, boleh, seakan-akan anak kecil tuh boneka. Padahal mereka juga manusia gitu tuh, yang sama punya hak atas tubuh mereka sendiri. Ya kalau misalkan masih kecil, mereka adalah tanggung jawab orang tua mereka gitu. Closingannya, sebagai perempuan, aku mungkin ingin ngajak teman-teman untuk baca Corpus Uterus karya Sasti Gotama, karena buku ini supaya teman-teman bisa kenal sama diri teman-teman perempuan sendiri. Dan jangan lupa supaya pengetahuannya lebih mendalam tentang rahim, kalian boleh baca dari rahim ini Aku Bicara karya Esther Lianawati. Jangan lupa untuk Subscribe, share videonya, like, dan juga subscribe di Paham Perempuan. Terima kasih.